البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-hadisul khamis wasittun ba'da sittimi'ah, 665. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tiada sesuatu apapun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang bagus. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan lidahnya buruk, lidahnya kotor. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan shahih. Al-badhi huwa alladhi yatakallamu bil fuhsh wa radi'il kalam. Badhi ini adalah orang yang mengucapkan kekejian dan perkataan yang buruk, yang kalau Indonesia bilang lidah kotor itu, atau lidah busuk dan sebagainya. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri, kesimpulannya hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan apa? Kalimat yang dengan lafaz yang panjang. Dan diriwayatkan oleh Ahmad juga Abu Dawud dan yang lain-lain tanpa lafaz innallaha yubghidul fahishal badhi. Baik, dan memang Anda dapati sebagian riwayat itu lengkap seperti yang di hadapan kita ini. Sebagian riwayat hanya menyebutkan sebagian hadis, dan telah kita lewati dalam pelajaran mustalah boleh membagi-bagi hadis. Yang penting apa? Di tempat lain menyebutkan juga, jangan dibuang selamanya, dihilangkan, kalunya salah. Baik. Dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihus Sunan dan dalam Shahihah, juga disahihkan oleh Syekhuna, yaitu siapa? Al-Imamul Wadi'i rahimahullah di dalam As-Shahihul Musnad. Baik, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan penafian dan isbat, menunjukkan apa? Ini betul-betul hasr, pembatasan yang sangat kuat. Ma dan illa, nanti ada ma kemudian ada min. Baik, tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan. Min ini taukidun nafi, betul-betul apa? Meniadakan, tak ada, sama sekali tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang bagus. Syekh di sini apa? Telah dijelaskan oleh Imam At-Tibi dan lain-lain. At-Tibi demikian pula As-Sun'ani, yaitu apa? Minal a'mal. Jangan apa Syekh, rumah mungkin ternyata apa? Akhlak lebih berat daripada rumah, akhlak lebih berat dari gunung. Bukan itu tentunya maksudnya. Walaupun mungkin ditakwil, tapi tak perlu letih-letih menakwil. Syahid di sini amalan, karena ma'ruf di hari kiamat yang paling utama untuk ditimbang adalah amalannya. Dalil-dalil banyak sekali tentunya menunjukkan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan seukuran zarah kebaikan, dia akan melihatnya, melihat amalan itu, dan amalan itu akan ditimbang. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa timbangan-timbangan kebaikannya itu berat, mereka itulah yang beruntung. Maksudnya apa? Amalannya. Syahid di sini maksudnya adalah amalan. Tidak ada satu amalan pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat melebihi akhlak yang bagus. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan itu tidak hilang sia-sia. Dia di hari kiamat akan ditimbang.
Tayyib. Seukuran darah pun, walaupun seukuran darah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan walaupun seukuran darah. Kalau itu memang kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan akan memberikan dari sisinya pahala yang agung. Maka jangan kita meremehkan walaupun sekedar akhlak. Akidah jelas paling penting kalau dibedakan antara akidah dan akhlak. Tapi apa? Akhlak juga tidak layak diremehkan walaupun sekedar berupa apa? Berjumpa saudara dengan wajah yang cerah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqau akhaka biwajhin talik. Dalam ayat yang lain, talik atau tolik. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit apapun, walaupun sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang cerah. Baik. Demikian pula dalam lafaz yang lain, walau antafrugha alaihi dalwan minal ma, walaupun engkau sekedar memberikan satu timba air. Ini sederhana saja, air bukan emas, tapi jangan diremehkan karena semuanya ada pahalanya di sisi Allah. Dan ternyata walaupun semua amalan itu tidak layak diremehkan, semua amalan itu ada timbangannya, tetapi apa? Ada bobotnya, ada beratnya. Ternyata yang paling berat adalah akhlak yang baik. Maka tidak layak akhlak yang baik itu diremehkan dengan alasan ini cuma akhlak, ini sekedar apa? Akhlak. Tak boleh seperti itu. Bahkan awal dakwah sampai akhir dakwah, Nabi selalu menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Tetapi syaratnya apa? Hadis ini mengatakan al-mu'min, timbangan seorang mukmin. Berarti apa? Kalau orang kafir, maka amalannya memang gugur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi amalan yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan mereka itu seperti abu yang berterbangan, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena amalannya tidak berdiri di atas tauhid dan keimanan. Maka langsung hancur lenyap, gugur. Karena apa? Keburukan itu akan sebagian keburukan akan menggugurkan kebajikan. Apalagi keburukannya adalah berupa kesyirikan dan kekufuran. Jelas amalan akan gugur itu. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihi rihu fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'id. Permisalan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, amalan mereka adalah bagaikan abu. Yaitu apa? Kalau Indonesia bilang abu, yang hasil bakaran sampai habis itu abu kan? Abu, bubuk atau apa panggilannya itu? Yang arang yang sampai tingkat hancur habis sampai warnanya kelabu, abu, abu, toyib. Yaitu bagaikan abu yang ada di hari di mana pada hari itu angin yang sangat keras sedang bertiup. Berarti apa? Memang hancur, sia-sia, hilang, tak ada sisanya. Mereka tidak mampu menguasai amalan mereka sedikit pun, dan itu adalah kesesatan yang jauh. Yaitu apa? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah bekerja dengan susah payah, ternyata masuk neraka. Tidak ada amalan apapun untuk mengajak dia ke surga. Kenapa? Dia kafir, dia musyrik. Makanya syarat kalau ingin amalannya itu ada manfaatnya di sisi Allah adalah apa? Dia wajib menjadi seorang mukmin. Kalau dia mukmin, maka amalannya itu akan bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan, asalkan dia mukmin, syaratnya adalah mukmin. Kalau dia mukmin, pastilah kami akan berikan kepadanya penghidupan yang baik, yaitu di dunia dikasih rezeki yang baik-baik, diberkahi, ditolong, disayang. Dan pastilah kami akan berikan kepada mereka pahala mereka yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Maka syaratnya adalah mukmin. Maka tak boleh kita mengatakan seperti perkataan orang awam, walaupun dia Kristen tapi dia akhlaknya baik, tak ada gunanya itu. Kenapa? Karena dia akhlaknya sangat buruk kepada Allah Ta'ala, tidak mau mentauhidkan Allah. Tayyib, yaumal qiyamah ini menunjukkan bahwasanya inti amalan itu
ada di hari kiamat hasilnya. Bukan di dunia. Di dunia mungkin apa? Orang yang baik malah ditindas, disakiti oleh orang-orang yang lain. Tetapi di akhirat itulah amalan itu akan berguna. Kejujuran ada gunanya, keberanian ada gunanya, yaitu ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum, hari di mana orang yang jujur itu akan mendapatkan manfaat dari kejujurannya. Di dunia yang jujur malah mungkin masuk penjara, naudzubillah, atau yang jujur malah dibenci orang padahal dia jujur, mengaku salah. Tapi yang dusta tidak mau mengaku salah malah dicintai orang dan sebagainya. Itu di dunia urusannya memang serba apa? Banyak kezaliman. Tapi di akhirat la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman sama sekali. Baik. Min husnil khuluq, daripada akhlak yang bagus. Asalnya adalah minal khuluqil hasan. Karena apa? Husn di sini asalnya adalah naat. Minal khuluqil hasan. Lalu al hasan diajukan ke depan, dirubah jadi masdar husnil khuluq. Ini menunjukkan pentingnya akhlak yang baik di dalam Islam. Tentunya dengan sudut pandang yang luas, bukan hanya akhlak yang baik itu sekedar apa? Tidak membuang sampah di jalan-jalan, itu bagian dari akhlak yang baik. Tapi hadis ini umum, yaitu akhlak yang baik kepada Allah, kepada para makhluk, kepada sama manusia dan makhluk yang lain, semuanya masuk di sini. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan mengucapkan kata-kata kotor. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala, Rasulullah SAW menjadikan dua perkara ini saling berhadapan, yaitu apa? Allah membenci orang yang keji dan berlidah buruk. Berarti menunjukkan apa? Allah menyukai, Allah mencintai orang yang akhlaknya bagus, yang menata lidahnya, yaitu apa? Menjaga mulut, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Sebagaimana Anda tidak suka disakiti, jangan menyakiti orang lain. Sebagaimana Anda ingin usaha Anda dihargai, maka hargailah usaha orang lain, dan seterusnya. Baik. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang penting bukan hanya hatinya, tetapi zahir juga penting. Jangan mengatakan walaupun lidah saya buruk tapi hati saya baik, walaupun saya mencaci maki engkau tapi saya ini sayang kepadamu. Itu tak ada gunanya ucapan seperti itu. Orang tetap tersakiti hatinya. Tapi apa? Sebagaimana hati kita baik, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Karena para ulama mengatakan bahwasanya lidah itu adalah cerminan dari hati. Kalau dia sering mencaci maki orang lain, berarti apa? Memang hati dia benci dan menghina orang tersebut, dan seterusnya. Itu kalau sering. Tapi kalau sekali, itu mungkin apa? Silap. Bukti silap adalah kalau sudah dijelaskan dia minta maaf. Kalau tak minta maaf berarti memang dia ada meremehkan kita, menghina kita, membenci kita, dan sebagainya. Dan Allah membenci orang yang lidahnya buruk, walaupun mungkin mengatakan hatinya baik. Kenapa? Karena lidah ini sangat menyakiti orang lain. Sementara telah terbentuk ijma dari dalil Quran dan Sunnah. Terbentuk ijma tentang apa? Haramnya menyakiti seorang mukmin, sama saja itu menyakiti dengan lidah atau menyakiti dengan anggota badan. Insya Allah kita akan lewati sebagian dalil tentang itu di dalam bab ini juga, bab husnul khuluq. Bukan hanya anggota badan, tapi lidah juga wajib untuk dijaga, jangan sampai menyakiti orang lain. Sementara Allah tidak suka sesama hamba itu saling menyakiti, apalagi kalau yang disakiti adalah mukmin. Baik. Berarti kata Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau At-Tahbir, apabila akhlak yang bagus itu Allah cintai dan justru timbangannya adalah paling berat, timbangan kebaikannya, berarti lidah yang buruk dan akhlak yang buruk itu timbangannya paling buruk. Tentunya ini juga apa? Sesuai dengan kadarnya. Kalau dia timbangan paling buruk berarti apa? Akhlaknya pada Allah juga paling buruk. Na'udzubillah. Tapi kalau sekedar apa? Ya dia mukmin, dia punya ahli tauhid, tetapi dia ya tidak menjaga lisan, tentunya sesuai dengan kadarnya. Tapi tetap saja ini tidak boleh diremehkan, karena ini akan menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain itu bukan dosa kecil, itu dosa besar, karena terkait dengan kehormatan. Sebagaimana harta itu haram untuk dirampas, darah haram untuk ditumpahkan, kehormatan juga haram untuk dilanggar dan dicemarkan. Itu semua adalah dosa besar.
bukan dosa kecil. Makanya timbangan keburukannya akan sangat membahayakan nanti. Baik. Sekarang ada satu pertanyaan sebelum kita tutup. Kenapa untuk kebaikan disebutkan timbangannya, untuk keburukan tidak disebutkan masalah timbangan? Kata Imam As-Sun'ani, ini menunjukkan betapa hinanya amal-amal yang buruk, sampai-sampai Rasulullah tidak menyebutkan timbangan dia. Rasulullah tidak mengatakan timbangan yang paling berat di hari kiamat adalah akhlak yang baik, timbangan yang paling ringan adalah akhlak yang buruk. Nabi tidak mengatakan timbangan untuk keburukan. Kenapa? Saking buruknya akhlak yang buruk itu, sampai tak perlu disebut-sebut timbangan dia. Baik, makanya pola dalam Quran juga seperti itu. Dan tentunya apa? Nabi mendapatkan dari Allah Ta'ala tentang apa? Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yaitu apa? Barang siapa berat timbangannya, maka mereka itu orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang akan kehilangan diri sendiri, mereka kekal di dalam neraka. Baik. Maksudnya timbangan berat itu apa? Yaitu timbangan kebaikan. Maksudnya timbangan ringan itu apa? Timbangan kebaikan. Kalau kebaikannya berat, dalam timbangan dia masuk surga. Kalau timbangan kebaikannya ringan, maka dia akan masuk neraka. Maksudnya ringan itu apa? Kalah dibandingkan keburukan. Tapi kenapa di dua perkara tadi tidak disebut keburukan, hanya kebaikan saja yang dibahas, menunjukkan betapa buruknya akhlak yang buruk, sehingga tidak perlu disebut. Tapi orang paham maksudnya. Timbangan kebaikan itu ada, timbangan keburukan juga ada. Dua-duanya ditimbang. Baik, ilahuna wallahu a'lam.